Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini akan mempresentasikan mengenai radiasi black body. Nah, pada slide ini adalah nama-nama anggota kelompok 10. Saya sendiri Devita, yang kedua ada Firda Amelia, yang ketiga ada Elif Rafid Muafa, dan yang keempat adalah Yehezkiel Purba. Selanjutnya adalah outline yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua ada teori dasar, yang ketiga ada hukum-hukum yang berhubungan dengan radiasi black body, dan yang keempat adalah kesimpulan. Nah, yang pertama ini kita akan bahas apa sih radiasi itu. Nah, sebelum bahas itu, kita tahu ada 3 cara bagaimana energi itu dapat berpindah. Yang pertama, itu adalah cara konduksi, yang kedua secara konveksi, dan yang ketiga adalah cara radiasi. Nah, radiasi itu sendiri adalah suatu proses perpindahan energi melalui media ataupun ruangan, dan pada akhirnya energi itu akan diserap oleh benda itu sendiri. Nah, pada slide ini kita akan bahas bahwasannya radiasi itu memiliki panjang gelombang yang banyak dan berbeda-beda. Nah, apabila suatu radiasi mengenai suatu objek atau benda, maka akan ada 3 fenomena fisik yang mungkin dapat terjadi. Yang pertama itu dapat dipantulkan, yang kedua diteruskan, dan yang ketiga adalah diserap. Nah, banyaknya energi yang diserap itu merupakan suatu koefisien serap benda itu. Nah, itu bisa terjadi sekitar 20%, 80%, 50%, bahkan 100%. Nah, pada video ini akan menjelaskan jika suatu benda dapat menyerap radiasi sebanyak 100%, maka radiasi itu dapat disebut sebagai benda hitam atau black body, di mana nilai penyerapannya itu adalah 100%. Nah, artinya ini berarti benda hitam itu dapat menyerap radiasi dari semua jenis panjang gelombang. Nah, karbon hitam ini adalah benda yang dapat menyerap radiasi sebesar 99%. Jadi, apa sih radiasi black body ini? Nah, jika suatu radiasi diserap oleh suatu benda dan mengakibatkan suhu benda ini menjadi meningkat dibandingkan lingkungannya, maka benda hitam ini akan memancarkan suatu radiasi, dan radiasi itu disebut sebagai radiasi black body atau radiasi benda hitam. Tidak hanya benda hitam, benda apapun yang dapat memancarkan radiasi karena kenaikan suhu, maka radiasi itu disebut sebagai radiasi benda hitam. Contohnya itu adalah matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elif Rafid Muafa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum pada radiasi benda hitam. Yang pertama itu ada hukum Stefan Boltzmann. Pada tahun 1879, J. Stefan dan L. Boltzmann menemukan hubungan bahwa jumlah energi yang dipancarkan suatu benda hitam sebanding dengan pangkat 4 temperaturnya. Walaupun suhu benda sama, benda akan tetap memancarkan gelombang elektromagnetik dengan berbagai macam gelombang. Total radiasi meningkat secara tajam daripada peningkatan suhu benda. Hukum Stefan Boltzmann dapat dijelaskan sebagai E sama dengan To dikali T pangkat 4, dengan E menyatakan intensitas radiasi pada permukaan benda hitam pada semua frekuensi, T adalah suhu mutlak benda, dan To adalah tetapan Stefan Boltzmann yang bernilai 5,67 dikali 10 pangkat min 8 W per M kuadrat dikali K pangkat 4. Nah, intensitas merupakan daya per satuan luas. Maka persamaan di atas dapat dituliskan sebagai I sama dengan E dikali To dikali T pangkat 4 dikali A, di mana A sama dengan luas permukaan benda, E sama dengan koefisien emisivitas, dan T sama dengan suhu mutlak. Selanjutnya ada yang namanya dengan hukum pergeseran Wien. Hukum ini menyatakan bahwa benda padat dipanaskan sampai suhu yang sangat tinggi, benda akan tampak memijar, dan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan berada pada spektrum cahaya tampak. Nah, pergeseran Wien ini dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana lambda M dikali T sama dengan C, di mana lambda M itu adalah panjang gelombang dengan intensitas maksimum, dan T sama dengan suhu mutlak benda hitam, dan C itu adalah tetapan pergeseran Wien yang nilainya itu 2,9 dikali 10 pangkat min 3
meter dikali K Kelvin. Ada teori Planck. Teori Planck dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Max Planck. Pada tahun 1900, Planck mengemukakan dua pendapatnya mengenai osilator atom. Yang pertama, sebuah osilator tidak dapat mempunyai energi, tetapi hanya energi yang dapat diberikan. Yang kedua, osilator-osilator tidak meradiasikan energi secara kontinu, tetapi hanya dalam loncatan-loncatan atau kuanta. Kuanta energi dipancarkan melalui sebuah osilator berubah dari suatu keadaan energi terkuantisasi ke suatu energi yang terkuantisasi yang lain. Sehingga dari pendapat tersebut, dia menyatakan bahwa intensitas cahaya yang dipancarkan dari suatu benda hitam berbeda-beda sesuai dengan panjang gelombang cahaya. Planck mendapatkan suatu persamaan yaitu E sama dengan H kali V, di mana E merupakan energi sebuah foton, H merupakan tetapan dari Planck dengan angka 6,63 kali 10 pangkat 34 Joule second, dan V merupakan frekuensi. Selanjutnya ada hukum Rayleigh dan Jeans. Teori ini dikemukakan oleh Lord Rayleigh dan Sir James Jeans. Menurut teori ini, muatan-muatan di sekitar dinding benda berongga dihubungkan oleh semacam pegas. Ketika suhu benda dinaikkan, pada muatan timbul energi kinetik sehingga muatan bergetar. Akibat getaran tersebut, kecepatan muatan berubah-ubah, atau dengan kata lain, setiap saat muatan selalu mendapatkan percepatan. Muatan yang dipercepat inilah yang menimbulkan radiasi. Melalui penelitian yang dibuat Rayleigh dan Jeans ini berhasil menurunkan rumus distribusi intensitas. Maka model yang diusulkan oleh Rayleigh dan Jeans ini berhasil menerangkan spektrum radiasi benda hitam pada plat yang panjang. Perkenalkan, nama saya Yeskiel Purba. Tadi sudah dijelaskan teman saya definisi dari radiasi, definisi dari black body, dan hukum-hukum yang terkait radiasi benda hitam seperti hukum Stefan Boltzmann, terus hukum pergeseran wave, terus hukum Rayleigh-Jeans, dan teori Planck. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari pembahasan kelompok ini. Jadi kesimpulannya itu adalah radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel, ataupun gelombang elektromagnetik atau biasa disebut foton dari sumber radiasi. Radiasi selalu merambat dengan kecepatan cahaya loh. Dan black body sendiri atau benda hitam yang didefinisikan sebagai benda yang akan menyerap seluruh radiasi yang jatuh ke dirinya, atau itu biasa disebut atau tidak ada yang dipantulkan. Dan dari teori hukum kedua termodinamika, kita bisa dapat simpulkan absorptivitas permukaan adalah perbandingan antara cahaya yang diserap dan cahaya yang datang dari permukaan itu. Walaupun suhu benda sama, benda akan tetap memancarkan gelombang elektromagnetik dengan berbagai macam gelombang. Nah, ada juga yang ketiga itu, jika benda padat dipanaskan sampai suhu yang sangat tinggi, benda akan tampak memijar dan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan berada pada spektrum cahaya tampak. Jika benda terus dipanaskan, intensitas relatif dari spektrum cahaya yang dipancarkan itu berubah-ubah. Dan yang keempat itu ada melalui persamaan yang dikembangkan oleh Wien, maka mampu menjelaskan distribusi intensitas untuk panjang gelombang pendek, namun gagal untuk menjelaskan panjang gelombang yang panjang. Hal itu menunjukkan radiasi elektromagnetik tidak dapat dianggap sesederhana seperti proses termodinamika. Osilator-osilator tersebut memancarkan energi elektromagnetik ke dalam rongga dan menyerap energi elektromagnetik dari rongga tersebut.